membahas textbook orthopedic Netter ya. Kembali membahas textbook orthopedic Netter di bab fracture and multi-trauma in adults. Di khususnya di topik reflex sympathetic dystrophy atau RSD, sebut juga dengan CRPS atau kompleks regional pain syndrome ya. Jadi ini salah satu penyakit pada muskuloskeletal yang sebenarnya dia menyerang daripada siklus daripada refleks saraf ya. Jadi ada hubungan antara saraf perifer dan saraf simpatis yang dimana nanti akan mengakibatkan nyeri yang persisten akibat daripada saraf simpatis yang aktif secara terus menerus ya. Nah, maksudnya apa? Nah, pada suatu kondisi yang dimana misalnya adanya cedera muskuloskeletal, biasanya kan muncul suatu persepsi pain ya atau nyeri ya, kemudian muncul pada fase sembuh atau nyeri berkurang. Nah, namun pada suatu kondisi yang terjadi namanya RSD atau CRPS, harusnya kondisi nyerinya itu menghilang namun dia terstimulasi terhadap aktivasi saraf simpatis ya. Aktivasi saraf simpatis. Nah, ini yang menyebabkan kondisi yang disebut dengan nyeri yang terlalu berlebihan atau hiperestesia. Nah, kalau misalnya kita mau lihat gejala yang dapat timbul daripada hal ini, bisa kita sebut dengan pain ya, pain. Nah, bisa saya tambahkan F ya. Pain di sini terkait dengan nyeri ya. Pada kasus RSD atau CRPS, nyeri biasanya itu bersifat hebat. Nah, jadi artinya uh, kondisi yang terjadi itu tidak sesuai dengan ambang batas nyerinya. Jadi karena misalnya nyerinya hanya ringan, dia dapat pada CRPS nyerinya sangat hebat ya. Nyerinya sangat hebat. Nah, kemudian ada juga yang namanya gangguan daripada autonom ya. Autonom apa? Ini menyerang daripada aktivitas saraf ya. Ada yang namanya uh, hotworm ya. Hotworm ya, ini cold worm. Nah, kemudian terkait dengan kondisinya, satu nyerinya hebat ya, tidak sesuai dengan harusnya nyerinya menghilang, misalnya frakturnya sudah sembuh tapi pada kasus CRPS nyerinya terjadi terus menerus ya, itulah yang cukup mengganggu. Nah, kemudian ada namanya A itu autonom. Nah, pada fungsi gejala autonomnya ini terkait dengan gejala ya. Nah, autonom ini menyebabkan gangguan daripada fungsi saraf otonom ya, menyebabkan ada hot worm sama cold hot worm ya, hot fase panas ya, kemudian fase fase dingin. Nah, kondisi ini sebenarnya mempengaruhi daripada fungsi sistem saraf simpatis seperti itu. Nah, ini juga atau mungkin lebih gampang ini namanya hot CRPS ya. Hot CRPS ini cold CRPS ya. Jadi maksudnya apa? Pada fase awal ini terjadi aktivitas fase inflamasi yang cukup tinggi. Nah, fase inflamasi cukup tinggi sehingga menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, akhirnya misal menghasilkan bagian ekstremitas yang hangat, merah, bengkak ya, atau berkeringat. Nah, itu namanya hot CRPS-nya atau fase panas. Nah, kemudian fase ini akan berganti menjadi cold CRPS. Jadi pembuluh darah yang awalnya vasodilatasi berubah menjadi vasokonstriksi, kemudian menjadi akral dingin, tangan pucat, ya kering. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan gangguan saraf otonom. Jadi pada CRPS ini ada nyeri yang nyeri yang bertahan lama yang tidak sembuh walaupun tulangnya sudah sembuh. Kemudian yang kedua, gangguan pada otonom yaitu berupa saraf simpatis yang tidak terorganize, yang ada fase awalnya itu fase panas, fase hangat sama fase dingin ya. Kemudian ini terkait dengan imobilisasi ya. Pada pasien-pasien yang CRPS biasanya terjadi berupa ketidakmauan untuk menggunakan anggota gerak karena persepsi nyeri yang tadi. Akhirnya ini dapat menyebabkan nanti penurunan daripada fungsi ya, fungsi yang ini ya.
Kemudian yang berikutnya ada yang gangguan neurologis. Nah, yaitu mencakup yang ini nih, algodynia itu dan hiperestesia. Jadi kalau algodynia itu adalah rasa nyeri hebat ya, rasa nyeri hebat yang tidak sesuai dengan cedera yang dialami. Harusnya cuma dipegang, oh langsung nyeri hebat. Harusnya cuma tertiup angin langsung nyeri hebat. Nah, sedangkan kalau untuk hiperestesia itu adalah kondisi yang menyebabkan overstimulasi. Nah, misal uh, cuma tertiup angin sudah sangat dingin sekali. Kemudian bisa jadi ditekan sedikit tapi terasa ditekan dalam. Nah, itu adalah konsep overstimulasi atau hiperestesia. Jadi terlalu terlalu hipersensitif dia punya reseptor. Itu untuk gejala neurologi. Sama yang F ini penurunan fungsi. Jadi kalau dilihat daripada gejalanya, jadi pain, nyeri ya, gangguan otonomik, imobilisasi, gangguan neurologis. Nah, jadi untuk membedakan sih bagaimana sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti apa, misal kalau ada pasien yang awalnya fraktur atau ada luka ya, ada fraktur, ada luka yang dimana harusnya sudah membaik 1-2 bulan, namun masih ada nyeri persisten yang menetap, kemudian diperiksa daripada keseluruhan tulangnya sudah normal, terjadi penyembuhan, tapi pasien masih memberikan persepsi nyeri. Nah, kemungkinan terjadilah kondisi yang namanya CRPS seperti itu. Nah, kemudian untuk imagingnya dapat ditemukan namanya osteopenia. Jadi adanya osteopenia, jadi penurunan daripada sel-sel tulang ya, berupa titik-titik spotif osteopenia. Ini terjadi karena aktivitas daripada penurunan fungsi daripada ekstremitas menyebabkan peningkatan osteoklas yang hiperaktif. Akibatnya ketika osteoklas ini aktivasinya cukup tinggi, terjadilah resorpsi atau penghancuran tulang. Nah, ini yang menyebabkan munculnya spot osteopenia pada imaging daripada kasus CRPS seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan siklus tata laksananya, nah bisa dilakukan tata laksana tentunya secara simptomatik ya, misalnya pemberian anti nyeri dengan menggunakan NSAID ya misalnya. Kemudian bisa juga menggunakan obat-obat nyeri neurologi seperti kayak gabapentin, amitriptilin ya, pregabalin ya, itu adalah obat-obat untuk neurogeniknya. Kemudian bisa dikombinasi dengan TENS ya, kemudian latihan fungsional. Nah, pada kasus yang nyeri sedang berat bisa melakukan tata laksana nyeri intervensional ya, dengan melakukan blokade saraf. Nah, ini menyebabkan blokade ganglion simpetik untuk kasus refraktor. Jadi nyerinya itu langsung diblok di bagian ganglion simpatisnya. Kemudian dibantu dalam pemulihan fungsional. Nah, yang paling penting sebenarnya edukasi ya. Pada pasien-pasien CRPS ini dia kebanyakan tidak mau menggerakkan tangannya karena merasa masih ada fraktur atau luka yang belum sembuh, padahal sebenarnya sudah normal, namun aktivasi nyeri yang menyebabkan dia tidak mau digerakkan. Nah, kondisi ini yang perlu untuk diedukasi pasien-pasien CRPS untuk tetap melakukan mobilisasi bertahap ya, agar sensasi atau reseptor nyerinya itu dapat menurun. Demikian terkait dengan materi CRPS.